Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nelly Apriantina Pitupulu, semester 7 dari Sekolah Tinggi Bibelfo HKBP. Dan di dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah yaitu Strategi dan Metode Misi yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Pendeta Marhum Simangun Song MTH. Nah, di dalam video ini saya akan membahas mengenai konduktor atau yang biasa kita sebut sebagai dirjen. Nah, teman-teman sekalian pasti penasaran apa itu konduktor ataupun dirjen. Dalam video ini saya akan menjelaskannya. Untuk itu, teman-teman sekalian tetap stay dalam video ini. Berbicara mengenai konduktor atau dirjen, pasti teman-teman tidak asing lagi, atau bahkan jikalau teman-teman yang belum tahu apa itu konduktor dan dirjen, ya, konduktor atau dirjen itu merupakan pemimpin yang memimpin salah satu grup atau kelompok paduan suara atau yang biasa kita sebut sebagai choir. Teman-teman sekalian, menjadi seorang konduktor itu bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan hal yang sulit juga. Menjadi seorang konduktor ada hal-hal yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah menjadi seorang konduktor atau pemimpin dari paduan suara itu kita harus berwibawa. Mengapa demikian? Karena menjadi seorang pemimpin itu untuk didengarkan oleh para anggotanya kita harus memiliki wibawa. Yang kedua, teman-teman, menjadi seorang konduktor itu kita harus melihat atau mengetahui kor atau puji-pujian yang akan kita nyanyikan. Misalnya temanya adalah Natal. Nah, jikalau temanya adalah Natal, maka kita akan menyanyikan lagu-lagu pujian untuk Natal juga. Dan menjadi seorang konduktor itu juga kita harus mengetahui suara-suara yang dimiliki oleh para anggota kita. Misalnya dalam kor gabungan atau pemuda itu ada 4 suara. Yang pertama yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Untuk kaum bapak atau kaum laki-laki itu ada 4 suara. Yang pertama yaitu tenor 1, tenor 2, bass 1, dan bass 2. Untuk kaum ibu kita harus memilih suara, itu ada 3 suara yaitu sopran 1, sopran 2, dan alto, atau biasa sopran 1 ini kita sebut sebagai sopran, sopran 2 biasa kita sebut sebagai mezzo sopran, dan alto. Nah, untuk anak-anak kita memilih mezzo sopran 1, mezzo sopran 2, dan alto. Selain memilih suara-suara atau mengetahui suara-suara dari anggota paduan suara itu, konduktor juga harus mengetahui atau memiliki pengetahuan mengenai musik dan menarik kunci dari musik tersebut. Nah, ada banyak alat musik atau alat untuk menarik nada yang harus dimiliki oleh seorang konduktor. Nah, kali ini saya akan menunjukkan salah satu alat yang bisa untuk digunakan konduktor dalam menarik sebuah lagu. Ini namanya adalah garpu tala. Garpu tala itu beragam kunci, tetapi kali ini saya akan menggunakan garpu tala A. Nah, teman-teman sekalian, dalam menarik garpu tala ini juga ada tata caranya. Misalnya, kita akan menarik kunci C di dalam partitur kita, dan kita akan menarik dalam garpu tala A. Misal, sol mi do. Jadi di dalam garpu tala A, bunyi kunci C itu adalah La. Dari La kita akan tarik ke Do sesuai dengan nada pertama yang ada di partitur kita. Itulah untuk alat atau mencari nada dasar di dalam menarik sebuah lagu ataupun chord. Nah, yang kedua teman-teman, yang berikutnya adalah bagaimana seorang konduktor itu di dalam memberikan ketukan, memberikan rasa terhadap chord yang akan dinyanyikan. Ada beberapa ketukan-ketukan yang harus diperhatikan oleh setiap konduktor. Yang pertama yaitu ketukan 2/2 atau 2/4, 4/4, 3/4, 6/8, dan seterusnya. Nah, kali ini saya akan menunjukkan kepada kita semua bagaimana ketukan-ketukan itu yang harus diketahui oleh setiap konduktor.
Ya, kita akan memulai dengan ketukan 2/4. Bagaimana ketukan 2/4 itu yang harus dilakukan oleh seorang konduktor ketika memimpin paduan suara jikalau ada ketukan 2/4. Nah, yang pertama hitungannya adalah 1 ya, 1 ya, 1 ya, 1 ya, 1 ya. Ya, satunya turun ke bawah dan ya. 1 1 2 1 2 1 2. Oke. Yang kedua yaitu ketukan 3/4. 3/4 ya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. 1 turun ke bawah, 2 keluar, 3 ke atas, 1 2 3 1 2 3 1 ya. Berikutnya yaitu ketukan 4/4. Bagaimana ketukan 4/4 itu ya? Sama seperti 3/4 yang tadi, tapi kita menambahkan satu ketukan, yaitu 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, tadi jikalau 3/4 tadi kita keluar, nah di 4/4 kita ke dalam baru keluar. Kita ulang ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke. Yang berikutnya yaitu ketukan 6/8. Bagaimana ketukan 6/8 ini ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Tak. 3 ke luar, 3 ke dalam, tap tap. Ketukan-ketukan tadi membantu untuk kepada anggota mengetahui bagaimana tempo yang harus mereka nyanyikan ketika menyanyikan sebuah kor. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita seorang konduktor ingin mengkondaki sebuah paduan suara, mimik wajahnya itu bukanlah mimik wajah yang datar, tetapi memberikan ekspresi juga kepada para anggota supaya mereka juga fresh, supaya mereka juga tenang ketika menyanyikan satu lagu. Misalnya lagunya adalah Ku Berbahagia, tetapi raut wajah dari seorang konduktor itu tidak menunjukkan bahwa dia sedang berbahagia. Contohnya ya, ku berbahagia yakin teguh. Nah, itu tidak memberikan ekspresi kepada para anggota dari paduan suara itu. Tetapi jikalau konduktor itu bisa memberikan rasa, bisa memberikan ekspresi yang sumringah terkait dari kor yang akan dinyanyikan, maka dari anggota itu juga akan merasakan bagaimana lagu itu. Kita ulang lagu yang tadi ya. Ku berbahagia. Ya, kalau misalnya kita senyum, maka anggota kita juga ikut merasakan kebahagiaan dari lagu itu. Nah, teman-teman sekalian, ekspresi tadi kita sudah membahas bagaimana itu menjadi seorang konduktor melalui pemilihan suara, pemilihan bagaimana menarik garpu tala atau alat untuk menarik nada dasar, kemudian juga ketukan yang harus dimiliki, yang harus diketahui oleh konduktor, dan mimik wajah yang harus dimiliki oleh seorang konduktor. Yang selanjutnya kepada teman-teman sekalian, konduktor itu harus bisa saling berbagi kepada para anggota paduan suaranya. Konduktor itu harus bisa merangkul seluruh anggotanya supaya paduan suara itu menjadi lebih tanggul lagi dan menjadi paduan suara yang bisa lebih maju lagi ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman terkait menjadi seorang konduktor. Dan di akhir video ini juga saya akan menunjukkan kepada teman-teman sekalian bagaimana konduktor itu ketika mengkondaki suatu paduan suara.
Untuk itu, tetap stay di dalam video ini. Demikian video yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian semua. Semoga video yang saya buat menjadi suatu informasi, menjadi suatu pengetahuan yang baru kepada teman-teman sekalian. Semoga kita menjadi konduktor-konduktor yang bisa memimpin suatu paduan suara dan menjadi paduan suara yang tujuannya adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian, terima kasih. Shalom.